Selamat pagi atau siang atau sore atau malam atau kapanpun video ini ditonton. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Humaydi M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Karenanya kami dapat menjalankan laporan untuk tugas akhir matkul kewarganegaraan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Joan Talita, Vero Pehuta Julu, Rizka Audia Maharani, saya Aulia Sabrina, Hervita Amasdia Syarifah, dan Giska Mayandani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kewarganegaraan yang menyuarakan hak, kewajiban, dan partisipasi masyarakat dalam isu feminisme. Di era digital saat ini, pendidikan dan kesadaran mengenai feminisme menjadi semakin penting. Namun, bagaimana cara kita menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan? Untuk itu, kelompok kami merancang sebuah kampanye kesadaran secara online menggunakan platform Instagram. Bagaimana konsep kampanye ini berjalan dan apa saja temuan dari angket yang kami sebar? Mari kita bahas satu persatu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan saya untuk memulai presentasinya. Untuk mengawalinya, saya akan membawa kita semua untuk melihat latar belakang serta urgensi mengapa kelompok kami menginisiasi proyek kewarganegaraan ini. Jika kita membaca konstitusi negara kita, Undang-Undang 1945 secara de jure telah menjamin kesetaraan penuh bagi setiap warga negara tanpa memandang gender. Namun, realitas de facto di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Warga negara perempuan hari ini masih sering menghadapi tembok diskriminasi, stereotip, hingga krisis rasa aman di ruang publik akibat normalisasi budaya patriarki yang mengakar. Hal inilah yang membuat edukasi ini menjadi sangat mendesak. Sebagai gengsi dan bagian dari warga negara muda, kita tidak bisa lagi tinggal diam melihat ketimbangan hukum yang berjalan di depan mata kita. Melalui platform Her.Stances, kami ingin mendobrak batasan tersebut dan menyediakan sebuah safe place edukatif yang inklusif untuk membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia sejak dini. Berangkat dari keresahan dan latar belakang tersebut, proyek Her.Stances ini kami rancang dengan 3 tujuan utama. Pertama, edukasi publik. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman rekan-rekan mahasiswa mengenai keadilan gender bukan sekedar sebagai isu sosial biasa, melainkan sebagai bagian mutlak dari pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Kedua, sebagai advokasi kreatif. Kami memanfaatkan media sosial sebagai alat kontrol sosial yang menyuarakan pemikiran kritis dengan cara yang segar dan relatable bagi anak muda, salah satunya melalui bedah karya sastra kritis. Dan yang ketiga adalah pemetaan perspektif. Kami ingin menjaring aspirasi, suara, dan pengalaman real para pemuda terkait ruang aman melalui instrumen angket digital yang nantinya akan kami bedah di bagian pembahasan. Selanjutnya, untuk bagian landasan teori akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi dasar pelaksanaan proyek kami mengenai feminisme dan kesetaraan gender. Yang pertama, teori feminisme dan keadilan gender. Feminisme merupakan gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan hak, kesempatan, dan peran antara perempuan dan laki-laki. Gerakan ini juga bertujuan untuk menghapus diskriminasi berbasis gender, sehingga setiap individu dapat memperoleh hak, kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Yang kedua adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwasannya seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, di pasal 28G ayat 1 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara tanpa memandang gender memiliki hak yang setara dan harus dihormati. Yang ketiga adalah kewajiban warga negara. Berdasarkan pasal 28J ayat 1, setiap warga negara berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks proyek ini, masyarakat tidak hanya perlu memahami hak kesetaraan gender, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan mendukung hak tersebut agar tercipta kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Dengan demikian, teori feminisme dan juga hak konstitusional dan kewajiban warga negara saling berkaitan dalam mendukung terciptanya kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak setiap individu di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi atau cara pelaksanaan sebelum
Ke cara pelaksanaan yang pertama, kami melakukan pra-pelaksanaan dengan membuat akun Instagram, desain poster, pembuatan QR Code, dan penyusunan instrumen angket digital. Dalam pembuatan dan pengeditan desain tersebut, kami melakukan secara bersama-sama. Kami menerima semua bentuk materi atau pesan yang nantinya akan disampaikan kepada audiens dengan harapan segala suara dan kreativitas mendapatkan wadah yang adil dan berdampak baik. Metodologi pelaksanaan program ini dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kampanye digital atau online dan aktivitas lapangan atau offline, guna memaksimalkan jangkauan audiens target atau masyarakat sekitar dan sivitas akademika UNJ. Yang pertama, strategi kampanye online atau media sosial. Fokus utama jalur online adalah membangun awareness dan mengumpulkan data secara masif melalui platform Instagram dan juga WhatsApp. Kampanye via Instagram dengan membuat yang pertama konten edukatif dan kreatif. Konten ini dibuat dan diunggah melalui feeds, reels, dan stories yang menarik terkait fokus kampanyenya. Yang kedua yaitu penyebaran angket atau kuesioner. Kami mengunggah link angket ke Google Form yang selanjutnya ditaruh ke dalam bio Instagram kami. Selanjutnya, kami juga mengunggahnya ke feeds dan juga Instagram Stories. Selain Instagram, kami melakukan kampanye via WhatsApp dengan menyebarkan pesan berantai terstruktur atau broadcast, yaitu menyusun teks ajakan yang sopan, jelas, dan persuasif, serta link angket untuk disebarkan ke grup-grup WhatsApp seperti grup angkatan, grup kelas, ataupun komunitas lokal. Yang kedua yaitu strategi kampanye offline atau aktivitas lapangan. Fokus utama jalur offline adalah interaksi langsung dan pemanfaatan ruang publik di sekitar lingkungan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Kampanye offline tersebut kami melakukan yaitu yang pertama pembuatan media poster QR Code dengan mendesain poster fisik yang informatif dan mencolok secara visual. Lalu menanamkan QR Code yang terhubung langsung ke akun Instagram resmi proyek kami dan langsung ke angket digital. Dan yang terakhir yaitu penyebaran poster di penjuru lingkungan UNJ. Itu menempelkan dan menyebarkan poster di titik-titik strategis kampusnya seperti mading fakultas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek yang kami peroleh. Di sini saya akan membagikan keseruan kegiatan yang sudah kelompok kami lakukan beserta bukti dokumentasinya. Oh iya, sebagai catatan, proyek kewarganegaraan ini tidak hanya ditujukan untuk perempuan, melainkan untuk semua gender termasuk laki-laki. Seperti rencana di awal, proyek ini kami jalankan secara hybrid, yaitu perpaduan antara kampanye online dan offline. Kami membuat akun edukasi Instagram bernama @herdostances dan memanggil audiens kami dengan sebutan Stanzis. Di sana, kami rutin mengunggah konten edukasi seperti infografis, poster digital, hingga video interaktif seputar hak-hak kesetaraan. Kami juga menyebarkan angket untuk menampung aspirasi dan opini publik. Supaya jangkauannya lebih luas, setiap anggota kelompok juga ikut membagikan konten tersebut di media sosial masing-masing. Kami juga melakukan aksi nyata turun ke lapangan pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin di sekitar area kampus. Kami membawa poster edukasi besar berukuran A3, membagikan brosur lipat, dan membagikan stiker project. Tidak hanya itu, kami juga mengajak mahasiswa yang kami temui untuk mengobrol dan berdiskusi langsung. Fokus utama kami adalah mengedukasi tentang isu feminisme dan hubungannya dengan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Secara keseluruhan, proyek ini meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian mahasiswa terhadap isu keadilan gender ini. Keberhasilan tersebut dapat kita lihat dari capaian media sosial sebagai sarana edukasi dan advokasi, yaitu memperoleh 231 pengikut, 14 unggahan, total 13.500 tayangan, serta 1.118 interaksi selama periode pelaksanaan proyek berlangsung. Audiens yang dijangkau didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 84,2%. Dengan rentang usia 18-24 tahun yaitu 66,7%, yang menunjukkan bahwa konten yang dibuat berhasil menjangkau kelompok sasaran utama, yaitu generasi muda. Selain itu, jangkauan audiens tidak hanya berasal dari satu wilayah, tetapi tersebar di berbagai kota dengan dominasi Jakarta sebesar 44,5%, dan diikuti oleh Bekasi sebanyak 7%, Depok 4,8%, Karawang 2,2%, dan Pasuruan sebanyak 1,8%.
Data tersebut menunjukkan bahwa pesan mengenai keadilan gender mampu menjangkau masyarakat secara umum dan luas. Melalui kampanye media sosial Her Stance, kami berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama untuk generasi muda, mengenai pentingnya kesetaraan gender dan hak warga negara. Berbagai konten yang telah kita publikasikan, mulai dari poster edukatif, kutipan inspiratif, hingga video reels interaktif yang dirancang untuk mengajak audiens memahami isu feminisme, patriarki, dan kesadaran gender dengan cara yang ringan, menarik, dan mudah dipahami. Selama pelaksanaan kampanye, kami melihat adanya antusiasme audiens melalui interaksi pada unggahan seperti jumlah tayangan, likes, komentar, dan shares. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran, serta membangun ruang diskusi mengenai isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui akun Instagram Her Stance, kami juga belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Percakapan sederhana, pertanyaan kritis, dan keberanian untuk menyuarakan pendapat dapat menjadi awal dari terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Oleh karena itu, kampanye ini diharapkan tidak hanya menjadi tugas akademik semata, tetapi juga mampu memberikan dampak positif serta mendorong generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu kesetaraan gender dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, tujuan kampanye untuk mengedukasi, meningkatkan kesadaran, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam mendukung tercapainya dengan baik melalui pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi yang relevan dengan generasi muda saat ini.